Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, Yoga Adichandra TV. Dan pada video kali ini saya akan berbicara tentang bagaimana membangun sebuah channel YouTube yang baru. Nah, pada dasarnya ini sebenarnya pertanyaan untuk semua orang, atau pertanyaan dari semua orang yang mereka yang awam, mereka yang tidak tahu dan kemudian ingin membuat sebuah channel di YouTube gitu. Tetapi tidak tahu langkahnya seperti apa yang harus mereka ketahui terlebih dahulu sebelum membangun suatu channel. Nah, di video ini saya akan berikan beberapa tips atau 5 poin lah sebenarnya yang saya rangkum untuk supaya bagi kalian yang mungkin baru pertama kali mau membangun sebuah channel YouTube dapat memperhatikan poin-poin ini terlebih dahulu. Oke, kita langsung aja ke poin yang pertama. Nah, poin yang pertama adalah tentang niche atau isi konten atau tema konten. Setiap orang punya ciri khasnya masing-masing. Ya, misalkan saya dan kalian punya ciri khas masing-masing. Saya sukanya mungkin drama komedi, kalian mungkin sukanya action. Nah, itu. Terus ada yang sukanya mungkin kegiatan mancing, kegiatan di rumah. Nah, itu adalah sebuah niche atau sebuah konten yang harus kalian buat, tema yang harus sesuai, tema yang harus sudah benar-benar punya fondasi yang kuat di dalam diri kalian. Jadi ada passionnya juga ya. Karena YouTube ini sebenarnya berbicara tentang passion, di mana keinginan kalian bikin konten. Maksudnya konten apa yang beneran kalian ingin buat. Nah, pikirkanlah itu terlebih dahulu. Kita ingin buat konten seperti apa, temanya seperti apa, niche-nya maunya apa. Itu yang harus dipikirkan dulu. Jadi jangan langsung kita bikin kemudian kita upload asal-asalan. Ada upload film komedi lucu, ada upload film action, terus kemudian masak-masakan, terus kemudian vlog, terus kemudian itu campur aduk ya. Dan itu menurut saya tidak disarankan. Jadi ada baiknya kita punya fondasi niche atau fondasi tema konten yang solid, yang memang kita senangi, sehingga pada saat-saat kita mungkin saat jenuh konten nih, kita tetap punya antusias karena yang kita kerjakan adalah apa yang kita senangi gitu kan. Contohnya misalkan saya senang dengan musik, nah, saya bikin video setiap hari tentang musik itu nggak akan capek karena saya senang di musik gitu. Dan itu juga berlaku di tema-tema konten yang lain. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah kenali audiensmu. Jadi ini berbicara tentang dari segi kita sudah punya tema konten kita sudah tahu konten apa yang mau kita buat. Nah, ini audiensnya siapa? Pasarnya siapa gitu. Jadi misalkan saya suka bikin konten tentang mainan, otomatis pasar saya adalah anak-anak ya kan, dan mungkin orang tua muda yang memang mereka sedang mencari mainan untuk anaknya atau mencari bahan untuk riset mainan atau segala macam. Nah, itu pasar saya sudah tahu gitu loh. Dan itu pun nanti akan bisa kita lihat lebih dalam ketika channel kita sudah berjalan dan YouTube sudah mengeluarkan analitiknya di bagian audiens. Itu bisa kita pelajari lebih dalam lagi ya, itu bahannya lebih dalam lagi. Tapi untuk awal mula kita harus tahu nih, misalkan audiens kita tentang percintaan, otomatis kan audiensnya anak-anak muda seperti itu. Nah, kita harus tahu audiens itu, karena dengan kita tahu audiens, kita juga akan tahu polanya mereka. Nah, contohnya misalkan anak-anak muda, otomatis ketika mereka siang, mereka akan sedikit lebih tidak memakai handphone. Jadi otomatis view-nya akan semakin turun. Karena apa? Karena pada jam-jam itu mereka sedang aktif untuk belajar misalkan. Nah, tapi ketika mereka sudah pulang sekolah, sore, malam, dan selanjutnya itu akan naik view-nya. Jadi pada saat itu kita tahu kapan kita harus posting video kita. Dengan kita tahu audiensi kita juga akan tahu pola hidup mereka, dan kita pun akan dengan mudah tahu saat dimana kita posting dan kapan kita postingnya. Nah, itu manfaat untuk tahu dari audiens. Terus yang ketiga pastilah ya, konsistensi. Nah, jadi YouTube ini adalah satu project di mana membutuhkan kesabaran, konsistensi, dan ketelatenan kita. Konsistensi ini juga berkaitan erat dengan niche yang tadi kita pilih di poin pertama. Karena kalau kita punya tema tidak sesuai dengan apa yang kita senangi, maka akan ada satu titik jenuh, dimana ketika mungkin saja
channel yang sudah kita bangun susah-susah ini kok viewernya dikit, kok subscribernya nggak bertambah. Nah, ini kan butuh sebuah suntikan semangat. Tapi kalau kita memang menyenangi apa yang kita kerjakan, maka menurut saya konsistensi ini didapat ketika kita memang menyenangi apa yang kita kerjakan. Jadi meskipun tidak ada viewer, meskipun subscriber tidak nambah, tapi karena kita senang mengerjakannya, maka akan terbentuklah konsistensi. Nah, konsistensi itu biasanya 12 kali kita kerjakan. Misalnya contoh seperti ini. Sehari ini saya akan jadwalkan untuk post video short selama 5 kali dalam sehari ya. Jadi misalkan dari jam-jam yang rush hour, misalkan dari jam mulai makan siang, terus sore, terus akhirnya sampai malam, itu saya post jadwalkan 5 video short sehari. Nah, itu berjalan selama 12 kali aja, itu akan menjadi sebuah konsistensi dalam hidup kita. Jadi kita akan mulai terprogram untuk hari ini aku harus posting segini, hari ini aku harus posting segini. Nah, konsistensi ini sangat diperlukan di dunia YouTube. Karena apa? Karena ini juga mengepush atau mendorong algoritma akun kita untuk lebih baik lagi dan direkomendasikan oleh YouTube karena keaktifan dari kita membuat video. Lalu yang keempat adalah keahlian dalam editing video. Nah, sebenarnya ini butuh pelajaran lebih dalam ya, karena editing segala macamnya itu memang membutuhkan sebuah skill. Tapi sebenarnya video yang sederhana saja bisa jadi menjadi sebuah video yang viral kalau isinya itu benar-benar in pada saat itu, atau sesuai konteks pada saat itu, atau sesuatu yang memang benar-benar lagi viral pada saat itu dan kita mungkin mereaksinya, atau kita mungkin membuat konten lain yang seirama atau samalah dengan konten seperti itu. Nah, itu pun bisa viral. Jadi tergantung bagaimana kita melihat sikon, opportunity, kesempatan, dan bagaimana kita mengolahnya sesuai dengan kreativitas kita. Lalu yang kelima itu berbicara tentang lebih dalam ya, berbicara tentang pengenalan kita tentang copywriting, tentang SEO kalau lebih dalam lagi. Nah, copywriting ini sebenarnya berbicara tentang ketika kita mengisi setiap kolom-kolom yang Facebook kasih ya, baik itu dari judul, deskripsi, terus tag, terus lokasi, terus bahasanya pakai bahasa apa. Nah, semua itu harus diisi. Kenapa? Karena YouTube memberikan kolom-kolom itu untuk supaya dia lebih mudah mensuggest, menyarankan akun kita kepada memang orang yang benar-benar suka dengan konten kita gitu sebenarnya. Jadi kita harus isi semuanya, dari deskripsi, dari mungkin lokasi, dari mungkin apakah ini dipergunakan untuk konten ini untuk anak-anak atau tidak. Nah, itu harus diisi juga ya, terus sampai ke bawah itu harus diisi. Nah, ketika kita sudah menguasai copywriting, bahkan dari judulan ya, kalau kita bikin title, bikin judul, gimana caranya supaya judul ini menarik dan bikin orang klik. Nah, itu pun harus dipelajari terlebih dahulu. Dan sebenarnya semuanya itu bisa dipelajari dengan kita sambil berjalan membuat channel. Tapi yang paling penting adalah tentukan niche kita, tentukan apa yang kita sukai untuk membuat sebuah konten. Nah, mungkin dari saya cukup ini dulu ya, karena takutnya terlalu panjang videonya. Nah, nanti kita akan bahas lagi tentang seputar tentang YouTube, tentang Facebook atau tentang Instagram atau lainnya. Nah, boleh follow Instagram saya di itsYaCBK, ada di deskripsi, dan juga Facebook saya juga di Chandra untuk pengetahuan lebih banyak tentang tips trik seperti ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.